Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah. Dan buat sahabat-sahabat sekalian, Mbak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita dan ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Sabtu Pahing ketemu Sabtu Wage. Ini adalah request dari saudara Aryo Winarto. Sabtu Pahing bobotnya 18, Sabtu Wage 13, berarti neptu weton jodohnya ketemu 31. Oke, kita langsung saja pada hasil perhitungan hari umumnya. Berarti Sabtu ketemu Sabtu ini bermakna olok alias tidak baik. Maksudnya perjodohan ini dianggap kurang baik gitu. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo. Tipe bejo ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan gitu ya. Selanjutnya hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri. Tipe Sri ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tanggai. Berikutnya hasil perhitungan Pancasuda yang pertama atau 5 siklus yang pertama ini tipe Sri ya. Jadi sama insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Nyandang. Tipe Nyandang ini bermakna insya Allah murah sandang pangane, aspek ekonominya cukup bagus tetapi berada di level terendah pada perhitungan 5 siklus atau Pancasuda ini. Selanjutnya hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satrio Wibowo, ini bagus. Insya Allah kehidupannya dipenuhi kemuliaan ya, dihormati banyak orang dan disegani di tengah-tengah masyarakatnya. Selanjutnya hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Lumbung Kemuling. Ini agak kurang bagus karena dimungkinkan yang bersangkutan ini justru akan mengalami jatuh miskin, mengalami kemerosotan atau kekurangan ya dalam hidupnya. Aspek ekonominya ini akan terus mengalami penurunan atau kemerosotan, dan biasanya ini disebabkan oleh perilakunya sendiri gitu ya, karena mungkin punya kebiasaan hidup yang boros gitu ya, tidak mau berhemat, mungkin seperti itu. Berikutnya hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Sujanan. Tipe Sujanan ini juga agak kurang bagus karena diperkirakan yang bersangkutan ini rumah tangganya sering terlibat cekcok, sering terlibat pertengkaran, dan cekcok atau pertengkaran ini dimungkinkan berpotensi akan terjadi perselingkuhan sehingga ya mungkin sampai terjadi perceraian gitu ya, kalau memang tidak bisa mengendalikan masing-masing. Berikutnya hasil perhitungan yang dibagi 9 ini ketemu 4,9 bermakna salah satu ada yang kalah. Maksudnya mungkin nasibnya, keberuntungannya gitu ya, masa depannya, peruntungannya ini mungkin ada salah satu yang kalah gitu ya. Nah, ini mungkin agak kurang bagus juga, ini termasuk lampu kuning ya. Nah, kalau dilihat hasil perhitungannya secara keseluruhan ini ada 5 lampu hijau. Ada 5 lampu hijau, dia dapat dari
hasil perhitungan 3 siklus tipe Bejo tadi, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe Sri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Nyandang, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satrio Wibowo. Dan ada 4 lampu kuning tetapi tidak memiliki lampu merah ya. Jadi ada 4 lampu kuning, dia dapat dari pertemuan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Sabtu bermakna Allah atau tidak baik tadi. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe lumbung gemuling tadi. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe Sujanan, dan hasil perhitungan dibagi 9 tipe atau ketemu salah satu ada yang kalah ya. Nah, kalau di prosentase maka potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 78% sukses atau berhasil. Jadi potensinya cukup bagus karena tidak memiliki lampu merah tadi ya. Ini keuntungannya. Kemudian potensi kegagalannya ini sebesar 22% gagal. Jadi agak kecil ya. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjut dan termasuk yang direkomendasikan karena potensi kegagalan rumah tangganya ini relatif agak rendah, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan ini insya Allah bisa sukses ke depannya gitu ya. Selanjutnya perhitungan perjodohan weton Minggu Pahing ketemu Selasa Pahing. Ini adalah request dari saudara Iwan Black. Minggu Pahing bobotnya 14, Selasa Pahing bobotnya 12, berarti neptu weton jodohnya ketemu 26. Baik, kita langsung saja pada hasil perhitungannya. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya Minggu ketemu Selasa ini bermakna melarat alias miskin. Maksudnya ya ada kemungkinan aspek finansialnya, ekonominya ini kurang bagus gitu ya. Berikutnya hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro. Tipe loro ini bermakna salah satu dari pasangan ini, bisa juga anaknya ya, putranya, ini ada yang jatuh sakit. Atau makna sakit ini bisa juga yang menyangkut psikisnya, kejiwaannya, atau hatinya yang sakit atau terlukai. Atau bisa juga kadang-kadang menyangkut kerjaannya, mergawini sing loro sing sakit gitu ya. Selanjutnya hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Gembili, bermakna insya Allah dianugerahi banyak keturunan atau momongan. Selanjutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Sri, bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Nyandang. Tipe Nyandang ini bermakna insya Allah murah sandang pangane, aspek ekonominya ini insya Allah bagus, tetapi berada di level terendah pada perhitungan ini. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satrio Wirang. Satrio Wirang ini bermakna ya sering menghadapi gunjingan, sering difitnah gitu ya, dicaci maki, dikucilkan gitu ya, tetapi lebih disebabkan karena perbuatannya sendiri. Artinya aspek ekonominya, aspek sosialnya ini kurang bagus ya. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pedaringan Kebak. Tipe Pedaringan Kebak ini maksudnya insya Allah aspek ekonominya ini sangat bagus. Insya Allah murah sandang pangane, insya Allah diberi kemudahan dan kelancaran dalam mencari rezeki. Dan Pedaringan Kebak ini termasuk level ekonomi yang sangat bagus, di level tinggi ya. Jadi dimungkinkan
yang bersangkutan ini berpotensi bisa menjadi orang yang kaya. Itu pun jika yang bersangkutan mau bekerja keras, gitu ya. Berikutnya hasil perhitungan 8 siklus ini tipe ratu. Tipe ratu ini bermakna memang yang bersangkutan ini sudah ada kecocokan ya, memiliki kedudukan dan derajat tinggi ya dalam rumah tangganya, gitu ya, disegani dan dihormati oleh banyak orang. Lalu yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,5 bermakna cepat bercerai. Ini termasuk lampu merah ya, artinya dimungkinkan rumah tangga Minggu Pahing ketemu Selasa Pahing ini diperkirakan tidak bisa langgeng ya, artinya dimungkinkan terjadi perpisahan atau perceraian. Potensinya cerai hidup, gitu ya. Nah, hasil perhitungannya secara keseluruhan ini ada 5 lampu hijau. 5 lampu hijau ini ia dapat dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Gembili tadi, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Sri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Nyandang, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Pedaringan Kebak, dan hasil perhitungan 8 siklus ketemu Ratu tadi. Dan ada 3 lampu kuning, yaitu hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Selasa bermakna melarat atau miskin tadi, kemudian hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe atau ketemu Satria Wirang. Dan ada 1 lampu merah, yaitu dia dapat dari hasil perhitungan dibagi 9 tadi bermakna cepat bercerai. Dan kalau di prosentase potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 72% sukses atau berhasil, dan potensi kegagalannya ini sebesar 28% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini boleh dilanjut dan termasuk yang direkomendasikan, meskipun belum termasuk kategori yang sangat direkomendasikan atau yang sangat dianjurkan. Tetapi memang secara keseluruhan potensi kegagalan rumah tangganya ini agak rendah. Jadi insya Allah masa depan rumah tangganya ini cukup bagus dan bisa sukses, masih berpotensi bisa sukses ke depannya, gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pencerahan dan bermanfaat untuk kita semua. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.